Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas persoalan tes sumatif atau kuis kedua dalam mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah dan pupuk pada jurusan agroteknologi Universitas Haloleo. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan, lebih dahulu saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdiliansa dengan NIM D1B1 20001. Pada pertemuan sebelumnya, kami sudah diberikan penerangan oleh dosen mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah dan pupuk, dan pada sesi terakhir itu kita diberikan tes sumatif atau kuis kedua dalam mata kuliah ini. Adapun soal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada kuis ini adalah sebagai berikut. Nah, ini dia pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul pada tes sumatif kedua. Nomor 1 itu jelaskan faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling tempat. Yang kedua itu jelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi. Yang ketiga itu jelaskan metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah. Yang keempat itu jelaskan prinsip dari metode ekstrak Berlese-Tulgren dan Bermanen-Funnell. Yang kelima itu jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Nah, untuk nomor 1 itu jelaskan faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling tempat. Jadi, pendekatan untuk menentukan sampling tempat itu ditentukan oleh tujuan penelitian itu sendiri. Nah, misal tujuan studi adalah untuk mengestimasi rata-rata populasi atau rata-rata biomasa cacing tanah per meter kuadrat dalam suatu area studi atau jumlah spesies mycorrhiza dalam 1 cm kubik. Sangat relevan diterapkan sampling acak sederhana karena rata-rata sampel diestimasi tidak bias terhadap rata-rata populasi dan standar errornya dapat diestimasi tanpa membuat asumsi tentang variasi dalam populasi. Nah, setelah tujuan ini akan ditentukan pula pada persoalan dilanjutkan dengan pengamatan tipe penentuan lahan, titik sampel sampai pada waktu tahap sampling biota tanah. Mungkin itu jawaban pada soal nomor 1. Selanjutnya kita pindah di nomor 2. Pertanyaannya itu jelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi. Nah, untuk menentukan jumlah jenis dan kelimpahan biota tanah pada suatu bentang lahan pertanian sangat sulit diterapkan sensus karena membutuhkan biaya, petugas dan waktu dalam jumlah banyak sehingga tidak efisien. Dibutuhkan data pendekatan penarikan sampel untuk mengurangi biaya, kecepatan lebih besar, cakupan lebih besar, dan tingkat ketelitian lebih besar yang dikenal dengan nama sampel representatif. Untuk memperoleh representatif dalam mempelajari biota tanah dari suatu bentang lahan pertanian dibutuhkan pendekatan sampling tempat pada suatu titik dalam bentang lahan bersangkutan. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan nomor 1, artinya saling berkaitan karena akan berbicara juga pada persoalan sampling tempat. Kita pindah pada soal nomor 3. Yang ketiga itu pertanyaannya adalah jelaskan metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah. Nah, perlu teman-teman ketahui, bakteri dan fungi secara aktif berpartisipasi dalam dekomposisi bahan organik, membebaskan hara dan memacu pertumbuhan tanaman. Jumlah mikroorganisme bervariasi di dalam dan di antara jenis dan kondisi yang berbeda, dengan bakteri yang paling banyak jumlahnya. Tingkat pertumbuhan yang berbeda sering terlihat pada populasi mikroba dari tanah yang berbeda, yang memiliki kebutuhan nutrisi yang juga berbeda tentunya, yang tidak dipasok oleh media. Banyak media yang mengandung kebutuhan nutrisi yang berbeda telah disarankan untuk estimasi keragaman bakteri ini yang meliputi media salin yang dibuat menggunakan campuran garam dan sumber karbon yang ditentukan secara kimia serta kompleks kaya akan nutrisi.
polipeptida, asam amino, dan vitamin lainnya. Mungkin itu jawaban pada persoalan nomor 3. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan prinsip dari metode ekstrak Berlensett-Tullgren dan Berman-Funnell. Jadi prinsip dasar aparatus Berlensett-Tullgren itu organisme tanah merespon pengurangan kelembaban yang disebabkan oleh peningkatan suhu di serasa atau tanah dengan bermigrasi ke bawah sampai akhirnya jatuh melalui kain kasah ke dalam wadah penerima yang menempel di dasar corong dan berisi bahan pengawet. Untuk efektivitas terbesar, corong memiliki kemiringan yang curam dan permukaan halus sehingga hewan jatuh melalui kasah slip segera ke dalam botol penerima. Adapun corong Berman atau Berman-Funnell berfungsi berdasarkan prinsip mobilitas. Substrat ditempatkan dalam corong yang dilapisi dengan kain atau kertas dan ditutupi rapat di bagian bawah. Corong kemudian diisi dengan air, merendam sampel sementara filter memisahkannya dari outlet tertutup. Nematoda aktif dalam sampel melepaskan diri, air dan berenang melalui filter. Akhirnya mengendap di dasar corong. Saluran keluar dibuka dan setetes nematoda dikeluarkan ke piring penampung. Nomor 3, yaitu soal nomor 5 maksudnya. Jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Nah, metode untuk mengukur kelimpahan protozoa telah diklasifikasikan sebagai langsung atau tanpa kultur dan tidak langsung atau kultur. Nah, pencacahan sel aktif tanpa kultur adalah satu-satunya pendekatan untuk memberikan yang andal perkiraan kelimpahan in situ dari protozoa aktif, yaitu non-kista. Keunggulannya adalah langkah-langkah persiapan yang minimal, tidak bergantung banyak asumsi yang belum teruji dan tidak memakan waktu. Namun, resolusi taksonomi yang rendah dan masalahnya sampel harus diperiksa dalam 1 atau 2 hari setelah pengumpulan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video saya bisa bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.